Bu Kaprodi, Bu Mitra, selaku pembimbing 2, saya sendiri pembimbing 1, kemudian ada Prof. Kardana, selaku penguji. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Dan kemudian di exam ini juga sudah hadir Danu, Saudara Danu. Ya, Pak. Karena sudah hadir di sini dan penguji juga sudah ada, maka kita mulai ujian tesis ini. Yang pertama akan diawali dengan presentasi. Ya, presentasi ini tidak seperti presentasi sebelumnya. Ya, Pak. Jadi tinggal menyampaikan apa yang disarankan, apakah sudah diperbaiki apa tidak ada perubahan walaupun sudah disarankan itu disampaikan sehingga jelas apa yang dilakukan untuk perubahannya, dan waktunya tentunya tidak akan terlalu lama, ya Pak. Hanya menyampaikan perubahan-perubahan itu, lebih pada diskusinya nanti yang lebih dimatangkan. Jadi Saudara Danu harus siap dengan pen dan dari kertas juga, serta siap untuk penayangan tesinya itu. Ya, Pak. Ya. Apakah Saudara Danu siap untuk itu melakukan sekarang? Ya, siap Pak. Di sini sudah ada Bu Kaprodi, jadi penguji juga sudah ada, dan tampaknya karena Bu Kasni dan Pak Budi masih ada kesibukan, masih rapat workshop. Ya, Pak. Untuk itu kita bisa mulai dan diawali dengan presentasi. Ya, saya persilahkan di sana. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dosen, ini host Zoom-nya belum mengizinkan saya untuk share screen. Hah? Sudah katanya. Oh, sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan dari review dan revisi tesis saya sebelumnya yang saya akan presentasikan pada hari ini. Sedikit ulasan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya terdapat proses morfologis pada adjektiva bahasa Bali, tipe semantis adjektiva, dan perilaku gramatikal adjektiva bahasa Bali pada level frasa dan klausa. Kemudian simpulan yang saya temukan pada hasil penelitian yaitu bentuk adjektiva bahasa Bali dapat dibagi menjadi dua, yaitu adjektiva monomorfemis dan adjektiva polimorfemis. Adjektiva polimorfemis meliputi bentuk adjektiva berafiks, bentuk adjektiva reduplikasi, dan bentuk adjektiva majemuk. Selain itu, terdapat juga verba turunan dengan adjektiva sebagai bentuk dasar. Yang kedua, adjektiva bahasa Bali dapat diklasifikasikan tipe semantisnya menjadi dimensi, usia, nilai, warna, ciri fisik, sifat manusia, kecepatan, tingkat kesulitan, kemiripan, kualitas, kuantitas, posisi, dan bilangan. Yang terakhir, adjektiva bahasa Bali dapat memiliki fungsi, diantaranya fungsi atributif, fungsi predikatif, fungsi perbandingan, dan fungsi komplement. Kemudian berikut saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Yang pertama, untuk membedakan subbab bentuk verba turunan, yang hal tersebut sudah saya lakukan perbaikannya. Saya memisahkan subbab verba turunan menjadi verba turunan dengan adjektiva sebagai bentuk dasar. Kemudian memaparkan lagi perbedaan komplement dengan kategori lainnya secara sintaksis.
yang juga sudah saya lakukan perbaikannya dengan menambahkan kriteria komplement yang dibandingkan dengan kategori lainnya seperti objek dan adverbial yang saya ambil dari teori Murty, Alwi, dan Granoka. Kemudian ada masukan juga yang berupa teori emphasizer, yang dimana sebelumnya Ibu Kasni menyamakan antara morfem unik dan emphasizer, itu juga sudah saya tambahkan, yang dimana morfem unik berfungsi sebagai emphasizer saat mewatasi adjektiva. Selanjutnya, perbaikan yang sudah saya lakukan juga menyantumkan dan memaparkan bahwa numeralia berfungsi sebagai adjektiva. Jadi yang seperti kalih rahina atau 6 bulan, kalih dan 6 di sana seperti yang disebutkan Ibu Kasni sebelumnya bahwa berkategori sebagai numeralia, namun dapat berfungsi seperti adjektiva. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dickson pada tahun 2010. Kemudian Ibu Kasni juga menegaskan bahwa terdapat adjektiva yang tidak memiliki bentuk komparatif, yang dimana saya temukan pada buku Quark yang berjudul A Comprehensive Grammar, yang menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat adjektiva yang tidak dapat memiliki bentuk komparatif, seperti contoh perfect, unique, and dead. Yang itu juga saya sudah temukan dalam bahasa Bali dan sudah saya jelaskan. Kemudian perbaikan berikutnya menambahkan ciri-ciri adjektiva yang sudah saya ambil dari buku Quark juga, sudah saya masukkan ke dalam konsep. Berikutnya lokasi penelitian yang sudah saya ganti, yang saya ambil dari Denpasar dalam angka yang menyatakan bahwa Denpasar Selatan merupakan kecamatan yang memiliki penduduk dengan kuantitas tertinggi, yang mana jumlah penduduk pendatangnya juga sangat banyak, yang memungkinkan untuk diperolehnya data heterogen, namun secara karakteristik tergolong homogen. Dan yang terakhir, menyantumkan penelitian dari Bapak Budi dalam latar belakang yang sudah saya cantumkan juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya aturkan maaf dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, dikembalikan share screen-nya dulu. Oke. Ya. Jadi kalau saya simak tadi apa yang disampaikan oleh Gus Danu adalah bahwa syarat-syarat yang diberikan pada saat ujian hasil itu ada yang diubah dan ada yang dipertahankan. Tentunya dipertahankan karena punya alasan kuat dan telah dikonsultasikan dengan pembimbing. Di antaranya adalah tentang derivasi yang dibentuk oleh adjektiva. Kan itu ya, Saudara Danu, ya. Ya, Pak. Saran dari Prof. Kardana kalau waktu itu kalau tidak salah adalah dijadikan menjadi subbab khusus kan gitu. Ya, Pak. Ya, itu sudah dilakukan dan sudah dikoordinasikan sama pembimbing 2 itu Mirsa. Baik Dewan Penguji yang saya hormati, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab, dan karena di sini sudah mulai juga Bu Kasni hadir, maka karena yang pertama hadir adalah Prof. Kardana, oleh karena itu saya mengundang Prof. Kardana untuk mengawali sesi diskusi ini. Saya persilahkan Prof. Kardana. Terima kasih pembimbing Pak Dr. Sujaya dan Bu Dr. Mirsa, Bapak Ibu penguji yang saya hormati dan Saudara Danu yang terpelajar.
Ya, tadi sudah ini hanya teknis saja, tetapi kalau teknis salah akan menyebabkan asumsi dan persepsi orang akan salah. Tetapi saran yang urgent saya katakan minggu lalu sudah diubah dan menjadi sebagian, yaitu derivasi dari bentuk dasar adjektiva menjadi menghasilkan sebuah verba gitu ya, atau berbagai tipe verba. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi penting. Nah, Danu, coba perhatikan halaman 98. 98. Saya nggak tahu Anda itu sekarang, saya nggak lihat di ininya. Saya lihat masih yang dulu. Pokoknya yang intinya adjektiva reduplikasi dengan afiks se dan ne. Iya, Prof. Iya. Ampun. Nah, coba perhatikan. Se ne, contoh Anda, seengal-engal ne, sekedas-kedasnya, itu apakah masih tetap berupa adjektiva atau sudah berubah kategori? Sudah berubah kategori, Prof. Nah, kalau sudah berubah kategori, berarti itu dimasukkan kemana? Berubah kategori itu dimasukkan ke keterangan cara, Prof. Iya, kan berubah menjadi adverb dia kan? Ya, menjadi Adverb of manner kan? Yes, Prof. Nah, kalau begitu tidak lagi bagian dari sub bagian adjektif di sini. Masukkan itu ke yang tadi, derivasi. Derivasi dengan bentuk dasar adjektif itu. Ada bisa berupa verba, seperti verba intransitif yang lainnya yang saya sarankan dulu, dan termasuk ini yang bisa berubah kategori menjadi adverbia gitu loh. Adverb of manner ini masukkan ke sana. Tidak menghilangkan, cuman masukkan analisisnya ke sana gitu. Karena di sini adjektiva reduplikasi dengan, kalau begini subjudulnya, artinya Anda masih berpikiran bahwa tambahannya itu masih belongs to adverb, adjektif gitu loh. Makanya nanti ini masukkan ke bagian dari derivasi itu tadi. Baik, Prof. Ya kan? Nah, nanti silakan dia lihat lagi. Kalau masih ada beberapa sub bagian yang seperti ini, masukkan saja kelompoknya ke yang tadi itu. Jadi derivasi dengan derivasi adjektif gitu ya, yang merupakan adjektif sebagai inti, itu bisa berupa verba blank, dan bisa berupa adverb of manner yang hasilnya seperti ini gitu ya. Sehingga tidak mengurangi, hanya memindahkan sub saja, sehingga terkelompoklah itu. Ya. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan. Saya ingin tahu Anda, coba jelaskan kembali apa yang Anda maksudkan dengan compound adjektif atau pemajemukan verba, adverb, dan apa saja yang terjadi ketika ada compound adjektif itu. Itu ya. Oke, silakan. Baik. Jadi compound adjektif atau adjektiva majemuk dikatakan sebagai adjektiva majemuk karena terdiri dari gabungan dua morfem. Ya, yang seperti saya cantumkan terdapat dua morfem bebas dan morfem unik dan kata antonim. Jadi jika diperhatikan, di mana sebelumnya jika dipisah antara kedua morfem tersebut, maka memiliki makna yang terpisah, seperti contoh manis batu. Jadi manis yang merupakan adjektiva yang berarti sebuah rasa, dan batu yang berarti sebuah benda. Yang kemudian saat digabungkan manis batu tersebut tidak mengartikan bahwa sebuah batu yang manis, tetapi merujuk pada satu arti, yaitu pas. Jadi dikategorikan sebagai kata majemuk karena gabungan dari adjektiva manis dan batu tersebut menghasilkan makna baru, yaitu adjektiva pas. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dari data yang Anda kumpulkan, compound adjektif itu apa saja unsur-unsurnya? Apakah selalu adjektif plus nomina atau bisa yang lain?
Bisa yang lain, Prof. Apa saja? Ya, misalkan bisa berupa nomina dan nomina bisa, kemudian adjektiva dan adjektiva. Oke, saya tertarik dengan jawaban Anda tadi, nomina plus nomina. Yang bisa berarti adjektiva. Contohnya adakah? Nomina plus nomina terus menghasilkan adjektif, makna adjektif. Adakah? iya. Nomina plus nomina. Ya, jangan itu dipikirkan karena memang itu susah. Masih Ya, bingung, Prof. kemungkinan impossible. Tetapi kalau memang bisa possible itu yang bagus, itu yang mesti dicari. Nah, tetapi umumnya apa? Umumnya tersebut yang pasti kata majemuk tersebut yang apabila disandingkan dengan frasa itu memiliki unsur yang berbeda. Nah, intinya pembentuk unsur dari compound adjective itu apa? The head of adjective is headnya adjective. Nah, jadi unsurnya ada adjective plus adjective, adjective plus nomina. Itu yang Anda sudah temukan. Yes, Prof. Ya kan? Nah, makanya tadi Anda menyatakan nomina plus nomina, so I have a big question to your answer. Ya, is it possible? Itu jadi pertanyaan saya begitu. Ya, jadi Prof. nomina plus nomina menghasilkan adjektif itu. Nah, itu ya. It's impossible. Nah, itu. Nah, kalau memang itu mungkin, siapa tahu ada datanya, ya itu yang salah satu temuan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu karena Anda khusus membahas tentang adjektiva, sehingga maksud saya Anda harus paham juga itu bahwa ada namanya adjektif, compound adjektif yang dibangun oleh adjektif plus adjektif umumnya, adjektif plus noun. Nah, termasuk di sini adjektif plus unique morpheme nih, kan gitu kan? Ya, Prof. Ya, unique morpheme di sini gitu. Jadi itu yang maksud saya ya Anda harus pegang itu, ya. Nah, karena di sini jarang memang melihat adjektif itu sampai sejauh itu gitu ya. Itu yang saya menjadi tekanan saya. Oke. Ya, Gus ya? Prof. Oke, that's all. Thank you Pak Sujaya. Agus, terima selamat. kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Jadi masukannya sangat bagus sekali. Jadi sejak awal Pak Prof. Ardana membicarakan, mengecek pemahaman Gus Danu terhadap struktur daripada adjektiva bahasa Bali itu. Yang pertama tentang compoundingnya tadi. Ya, yang pertama tentang derivasinya tadi ya. Ya, jadi tolong itu diikuti sarannya, dipindahkan yang derivasinya ke adverbial, jadikanlah pada adverbial. Kemudian ini juga dicek ke pemahaman Anda tentang compounding. Jadi yang tanyakan juga tentang strukturnya. Yang ternyata adalah adjektif plus nomina dan adjektif plus adjektif. Barangkali itu nanti di contohnya dimatangkan, misalnya adjektif plus adjektif apa nyemlalah. Nyemlah kan ada bahasa nyemlalah. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Dan selanjutnya saya mengundang Ibu Dr. Kasni untuk memberikan masukan untuk pertanyaan kepada Gus Danu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bapak Dr. Nyoman Sujaya selaku pembimbing dan juga Ibu Dr. Nisa selaku pembimbing. Ya, jadi Prof. Ardana tadi sudah menanyakan mengenai compound adjektif itu sendiri, jadi pemahaman dan compound adjektif. Jadi saya memfokuskan pertanyaan saya dari apa yang disampaikan oleh Danu tadi, Gus Danu tadi itu
fungsi dari adjektiva itu sendiri ya. Jadi coba ditayangkan slide-nya yang menyangkut fungsi adjektiva. Fungsi adjektiva. Slide. Slide dari PowerPoint saya, Bu. Iya, yang menyangkut tentang fungsi adjektiva. Bisa? Tunggu sebentar. Ini karena PowerPoint-nya berisikan hanya saran dari dosen penguji, Bu. Ya, itu dah yang tadi itu. Kan tadi di kesimpulan itu. Oh, ya, kesimpulan tadi itu memaparkan tentang fungsi adjektiva. Oke. Baik. Ya, jadi saya melihat itu ada fungsi perbandingan. Ya, jadi kenapa fungsi perbandingan itu merupakan fungsi adjektiva, bukan merupakan ciri atau karakteristik dari adjektiva, tetapi dikatakan sebagai fungsi. Itu pertanyaan saya. Oke. Jadi karena adjektiva dalam fungsi ini itu menunjukkan fungsi yang awalnya sebagai emphasizer, itu meningkatkan atau menegaskan makna dari nomina yang diwatasi. Nah, karena makna dari emphasizer yang dilahirkan dari pewatasan tersebut ialah berupa perbandingan. Coba diberikan contohnya. Contohnya dengan fungsi perbandingan. Misalkan yang awalnya ia tegah, kemudian menjadi ia tegahan teken tiang. Jadi setelah kata tegah tersebut memperoleh sufiks an menjadi tegahan. Ia tegahan, ia tegah. Apa fungsinya Pak di situ adjektifanya? Kalau dalam kalimat ia tegah, apa fungsi adjektifanya? Sebagai predikat. Sebagai predikat. Terus kalau sekarang kita berbicara mengenai fungsi itu sendiri dalam tataran klausa atau kalimat kan ada sebagai predikat, kemudian ada sebagai komplement pelengkap. Sekarang kalau ia tegahan teken tiang, tidakkah tegahan teken tiang itu merupakan predikat? Iya, Bu. Itu pertanyaan saya. Tidakkah itu merupakan predikat? Sedangkan tegahan ini itu ada jadi yang dinyatakan perbandingan itu adalah merupakan ciri dari adjektiva, bahwa untuk membedakan antara adjektiva dengan kategori kata lain seperti nomina, bahwa
adjektiva itu mempunyai karakteristik yaitu mempunyai bentuk perbandingan atau dalam bahasa Inggris kan mempunyai comparative form, kan begitu. Tetapi dilihat dari struktur kalimatnya, kan kalau kita bicara tentang elemen dari kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ya ada objek, ada komplement, ada adverbial. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Apa komentar saudara? Kenapa saudara tidak menyatakan bahwa ya tegahan teken tiang? Kenapa tegahan teken tiang itu tidak sebagai predikat? Kenapa dikatakan sebagai perbandingan? Jadi di sini mungkin yang opini saya yang masih sedikit kabur, Bu. Ya, mana saya melihat di tegahan tersebut berfungsi sebagai predikat yang saya kira yang saya kira memiliki subfungsi seperti itu, Bu. Subfungsi yang menunjukkan perbandingan. Jadi maka dari itu saya memunculkan kata fungsi perbandingan karena berdasarkan subfungsi dari fungsi predikat tersebut, Ibu. Subfungsi dari fungsi predikat. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada class of comparison, kan begitu? Iya, iya. Class of comparison. Pernah dengar nggak class of comparison? Coba didiskusikan lagi itu ya. Ya. Baik, Ibu. Jadi karena kalau kita bicara perbandingan itu merupakan ciri dari adjektiva. Ya. Nah, pertanyaan saya kedua, judulnya kan perilaku gramatikal. Ya. Iya, Bu. Apa yang saudara ketahui tentang perilaku gramatikal? Dari perilaku gramatikal, khususnya pada adjektiva, yang pastinya hal tersebut terkait dengan tata bahasa dan kemudian tata kalimat, tata klausa, tata frasa, dan tata kata. Jadi yang mana kita lihat dari unsur terkecil dari sebuah tata tersebut adalah tata kata yang dapat dibagi menjadi kecil lagi menjadi morfem, yang mana pembahasan yang paling utama pada perilaku gramatikal tersebut dipastikan adalah kajian morfologi, yang dimana pada perilaku gramatikal ini tidak cukup kita hanya membahas aspek morfologinya saja, karena dari aspek morfologi tersebut seperti pada proses afiksasi itu juga dapat mempengaruhi struktur dari klausa atau kalimat yang dibentuk. Maka dari itu dalam kajian setelah aspek morfologi diperlukan juga aspek yang membahas tentang struktur klausa atau kalimat, yakni sintaksis. Dan jika dilihat lebih luas lagi, setiap klausa dan kalimat pasti tidak hanya struktur implisitnya saja yang dibahas. Namun penting juga kita mengetahui struktur eksplisitnya atau makna luarnya, yang dimana hal tersebut dibutuhkan kajian yang berupa studi mengenai makna klausa atau kalimat, yakni semantik. Maka dari itu dalam membahas perilaku gramatikal, ketiga hal tersebut, morfologi, sintaksis, dan semantik, sangat penting dan sangat krusial karena tiga aspek ini yang menentukan apakah klausa atau kalimat tersebut gramatikal. Baik, pertanyaan saya yang berikutnya adalah
apa yang membedakan antara adjektiva sebagai predikat dan adjektiva sebagai komplement? Adjektiva sebagai predikat dalam fungsi tersebut, adjektiva merupakan inti dari klausa. Seperti contoh ia tegah tadi. Apabila adjektiva tersebut dihilangkan, maka menjadi ia, maka menjadi tidak gramatikal, tidak berterima untuk dijadikan sebuah klausa. Jadi apabila kita ingin membuat sebuah klausa, maka diperlukan unsur inti yang berupa predikat, yang dimana predikat tersebut ditunjukkan oleh tegah. Kemudian sebagai komplement, yang membedakan adalah dalam hal ini adjektiva tidak menduduki fungsi predikat tersebut. Yang dimana contohnya dapat kita lihat dari ia ngai kopi panas. Ngai kopi panas. Ia ngaenang tiang gedeg. Ia ngaenang tiang gedeg. Nah, di sini ada adjektiva gedeg yang berfungsi sebagai komplement dari tiang karena seperti yang dinyatakan Dickson terdapat the verb of force, yang itu verba yang memaksa objek yang memaksa hadirnya unsur lain setelah objek itu, Bu, yaitu komplement. Sebagai komplement apa dia di situ? Sebagai objek komplement. Tidak pernahkah adjektiva bahasa Bali itu berfungsi sebagai subjek komplement? Pernah, Ibu. Dapatkah adjektiva bahasa Bali berfungsi sebagai subjek komplement? Dapat, Ibu. Contohnya? Misalkan ia contohnya yang seperti saya tulis, pancine dadi selam. Jadi di sini selam merupakan bukan predikat karena fungsi predikat sudah diisi oleh verba dadi atau menjadi. Dan di sini apabila selam ini tidak ada menjadi pancine dadi, ya memang sudah terdapat predikat, tetapi makna dari subjek pancine ini masih kurang. Jadi diperlukan kehadiran komplement, yaitu adjektiva selam, agar dapat melengkapi makna dari pancine. Baik, terima kasih atas respon saudara. Terima kasih Pak Dr. Jaman Sujaya dan Ibu Dr. Nisa atas waktunya. Saya kira sudah cukup dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sudah dimatangkan kembali. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Kasni, yaitu yang pertama, kenapa fungsi? Ya, kenapa fungsi? Lalu perilaku gramatikal, lalu apa maksud Anda perilaku gramatikal? Nah, ini hubungannya dengan morfos sintaksis barangkali. Lalu apa yang membedakan antara adjektiva sebagai predikat dan sebagai komplement, dan bahkan juga ditanyakan tentang adjektiva yang pada subjek. Jadi tadi sudah dijawab secara tuntas oleh Nanu. Jadi terima kasih. Ya, tapi
tapi kalau mau mengomentari saya dari tentang fungsi. Jadi mute dulu siapa? Maaf, saya belum mute. Oke. Jadi sudah juga dijawab oleh Danu fungsinya. Oke, baik, ada bising sekali. Tadi sudah jelas saya pikir. Ya. Selanjutnya saya mengundang Pak Budi. Sampai sekali ya. Mohon di mute, belum di mute. Pak Budi, tolong di mute. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh Pak Dr. Budi. Saya mengundang Pak Dr. Budi. Apakah sudah join Pak Budi? Katanya di mute, pakai saya mute sekarang giliran saya. Ya, tadi mestinya di mute. Sekarang jangan di mute Pak Budi. Ya. Kalau sudah gelap, tidak usah Pak. Oke, mohon maaf ini agak sedikit ini ya, bombastis nih. Ramai sekali. Iya, ramai sekali saya. Ya, ramai sekali di fakultas. Ya, saya kira terima kasih Pak. Saya kira ada Lino. Pak Dr. Sujaya selaku Meng 1, Bu Dr. Mirsa selaku Meng 2. Ini kan saya punya Tak tahu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Dari sebagian besar sudah disampaikan oleh baik oleh Prof. Kardana maupun Bu Dr. Kasni ya. Sebenarnya tidak prinsip ya. Dari awal mungkin saya sedikit bukan gimana ya, menyampaikan terkait dengan latar belakang yang disampaikan oleh Gus Danu ya. Mungkin hanya satu aja punya saya di situ hasil penelitiannya. Mungkin perlu ditambahkan beberapa penelitian di sana. Biar nanti kelihatan signifikansinya. Bu Mirsa kan beberapa kali juga menulis tentang adjektiva, walaupun adjektiva bahasa Indonesia bisa dijadikan kajian juga untuk melihat nanti signifikansi atau urgensi dari penelitiannya ini ya, penelitiannya Danu ya. Yang lain sudah tadi ya. Nah, terkait dengan tadi bentuk verba ya dan Gus Danu ya. Di situ saya melihat ada verba intransitif, verba transitif, kemudian ada bentuk pasif, ada bentuk aktif. Nah, apakah tidak sebaiknya dalam pembagiannya itu dibicarakan dulu tentang pembagian yang bersifat bentuk aktif dulu begitu ya, kemudian baru dibuatkan sub tentang pasif gitu ya, karena di sini sepertinya ada saudara Danu membuatnya menjadi satu urutan. Nah, di awal juga perlu dijelaskan terkait dengan proses derivasi yang dihasilkan oleh oleh adjektiva ketika mendapatkan afiks. Jadi apakah dia ada dalam bentuk verba transitif ya, bentuk aktif dulu baru bentuk pasif. Kan di sini Danu membuatnya menjadikan dia satu bagian ya, diurut ke bawah begitu ya. Nah, itu saran saya. Kemudian satu pertanyaan nih Saudara Danu ya. Ada macenikang dengan kecenikang. Apa bedanya itu? Bedanya tersebut ya, kalau di sini Danu kan menuliskan macenikang itu dia termasuk konstruksi resultatif ya, kalau salah ya. Nah, terus apa bedanya kebayane kecenikang dengan kebayane mecenikang gitu? Apa bedanya? Kalau saya mencontohkan kebayane kacenikan ya, pada konstruksi tersebut dapat dimunculkan agen dari klosa tersebut. Misalkan kebayane kacenikan teken iluh gitu. Jadi ada agen iluh di sana. Tapi pada verba resultatif tersebut memang sudah konkret, tidak menyebutkan agen dari klausa. Oh, di situ bedanya ketika misalnya menggunakan mecenikang gitu kan? Iya, Pak. Jadi tidak perlu adanya agen dari
Coba contoh kalimat yang menggunakan kecenikan. Bajune mecenikam. Oke, jadi dia bersifat sudah hasil, jadi dia bersifat konstruksinya antipasif ya begitu. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Berarti you got the point ya, sudah. Kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Bu Kasni sebagian besar sudah ya. Saya ingin menyampaikan terkait dengan fungsi ya. Nah, bukankah ketika kita bicara, setahu saya ini nanti dikoreksi, ada fungsi adjektiva itu kan ada fungsi atributif dan fungsi predikatif gitu. Apakah nanti tidak fungsi predikatif itu termasuk juga di dalamnya adalah fungsi perbandingan, karena Saudara Danu menyampaikan di sini, sebentar ya saya scroll dulu. Fungsi adjektiva, nah fungsi perbandingan, fungsi adjektiva sebagai predikat juga dapat, nah, kan di sini sebagai predikat sebenarnya. Sebenarnya mungkin ini bukan jadikan subjudul lagi, bukan 423, tetapi bagian dari penjelasan tentang fungsi adjektiva sebagai predikat begitu ya. Jadi bukan dibuatkan sebagai fungsi perbandingan, tapi fungsi predikatif dalam hal ini predikatif perbandingan gitu, Saudara Danu. Ya, karena Saudara Danu sudah jelas menyebutkan di sini di halaman 151 itu kan sudah jelas fungsi adjektiva sebagai predikat juga dapat kan. Berarti ini bagian dari subbahasan sebelumnya begitu. Ya. Kemudian sama juga ketika nanti Saudara Danu berbicara tentang fungsi atributifnya itu. Ya. Apakah tidak dia bagian dari fungsi dia fungsi komplement ini? Bukankah dia bagian dari fungsi? Apakah dia tidak bagian dari fungsi fungsi komplement ini? Apakah tidak bagian dari fungsi atributif? Ya, itu juga kan tergantung dia apakah nanti dia menerangkan subjek atau menerangkan menerangkan. Kan di sini contohnya kalau fungsi komplement itu saya biarkan sebagai fungsi, Pak, karena sesuai yang dipaparkan oleh Quirk bahwa dalam unsur kalimat atau sentence elemen itu sebentar, kecil sekali. Sorry, saya tidak dengar. Saya besarkan dulu suaranya. Tunggu sebentar ya. Oke, sebentar lagi. Ya Danu, ya lanjutkan Danu. Ya. Karena seperti yang pada pemaparan konsep komplement, Quirk, saya mengambil dari Quirk yang menyatakan bahwa dari unsur kalimat atau sentence elemen terdapat fungsi komplement. Jadi bisa berupa itu kan sentence elemen. Kita bicara fungsi part of speech di sini, kita bicara fungsi adjektival. Ya. Fungsi adjektiva di sini. Nah silakan nanti Danu ya. Apakah tidak masuk dia fungsi komplement ini sebagai apakah dia seperti saya kata tadi itu yang Danu menyampaikan fungsi perbandingan itu merupakan artinya seolah-olah dia di luar, padahal itu sebenarnya fungsinya fungsi predikatif. Ya, nanti silakan itu saja dari saya. Pak. Baik, ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dr. Sujaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Budi. Jadi ada dua saran. Yang pertama, secara empiris harus disampaikan bahwa yang menulis tentang yang ada kaitannya dengan adjektiva itu bukan Pak Dr. Budi saja, tapi ada Bu Dr. Eksa yang di situ bisa sebagai rujukan untuk kenapa perlu menulis itu. Yang kata macenikan apa macenikan tadi kan ya. Ada macenikan, ada kacenikan, ada itu ya. Ada kacenikan, kacenikang dan macenian. Macenikan. Ya. An. Ya, an Pak. Ya, an. Ya, saya ini share aja ya. Ada malah macenikin. Macenikin. Ya. Saya ya itu macenikin. Ada itu share aja. Kalau in itu immobile, dia objeknya immobile, tidak pindah. Tapi ang itu dia pindah, dia bergerak, itu konsepnya. Kalau an itu apalagi dikombinasikan dengan ma, itu memang resultatif itu loh. Ya. Jadi konsepnya
supaya jelas, itu sebenarnya yang paling memegang peranan adalah afiksasinya itu. Ya, Pak. Kebetulan saja dilekatkan sama adjektif. Oke, tapi itu bagus itu artinya macenikan ya, hasilnya sudah cenik ya Pak. Kacenikang itu dibikin kecil, kacenikin juga dibikin kecil tetapi immobile ya Pak. Oke. Fungsi ya, fungsinya ya apa? Fungsinya seperti itu, tapi mengekspresikan makna perbandingan, makna komparasi gitu loh. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi Ibu, jadi sebelum nanti mungkin Ibu Dr. Mirza juga memberikan masukan sebelum sesi rapat. Bu Dr. Mirza silakan. Ya, baik, dari saya mungkin cukup Pak Sujaya, karena pada ujian tesis yang terakhir ini masukan-masukan penguji terutama untuk mengetahui kedalaman ini ya, kedalaman pengetahuan dan materi atau hasil penelitian Danu. Ini mungkin dari saya cukup Bapak. Yang harus dipertegas tadi adalah bahwa fungsi komparatif merupakan fungsi adjektiva sekaligus ciri. Kemudian fungsi komparatif yang ada dalam penjelasan fungsi predikatif itu juga yang harus diperhatikan. Demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Mirza atas masukannya. Dan untuk sementara kami akan mengadakan rapat dulu Saudara Danu. Silakan live sebentar kan gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Saya permisi. Terima kasih. Silakan. Baik, Pak Prof. Kardana, Ibu Dr. Kasim dan Pak Dr. Budi, Bu Mirza. Bagaimana kira-kira kita rapat sedikit? Tadi masukannya sudah luar biasa. Memang ini pakar-pakar sinteks ini semuanya. Wih, saya senang sekali. Senang sekali. Terima kasih, Prof. Pak Dr. Budi. Prinsipnya sampun semua diperbaiki dan barangkali ada seperti saran yang satu lagi supaya dipindah ke bagian dari subderivasinya itu ke sana biar terkelompok. Itu aja. Yang lain dari segi adverb of manner soalnya Prof-nya. Ya, dia menjadi adverb of manner bukan ranahnya adjektif lagi. Sama dengan verba-verba intransitif yang lainnya itu. Nah, itu tetapi secara prinsip yang bersangkutan ya sudah menguasai lah. Akhirnya dari proses ini kelihatan memang ujian ini ternyata memberikan dampak luar biasa bagi pemahaman mahasiswa sendiri. Memang kalau bimbingannya Bu Dr. Mirza ini luar biasa. Ya, di samping pembimbingnya yang luar biasa, proses ini juga ternyata ini dampaknya ada kemajuan luar biasa pemahaman oleh mahasiswa itu. Gitu. Jadi terima kasih, ajang niki santai tetapi luar biasa saya lihat. Pembimbingnya luar biasa. Paket yang luar biasa ini. Nah, rambutnya putih. Ya Pak Budi ya. Ya, paket maut. Pembimbingnya di atasan. Nggak mau dah saya. Oke, terima kasih. Baik. Kalau berarti yang pada prinsipnya sama dengan Prof. Kardana. Ya, jadi mahasiswa jadi bagus ya dan memiliki pemahaman yang cukup bagus terhadap apa yang sudah diteliti. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Pak Dr. Budi. Terima kasih Pak Dr. Surya. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh baik Pak Prof. Kardana maupun Bu Dr. Kasni. Jadi saya juga sudah melakukan sedikit menguji pemahaman mahasiswa ya. Jadi artinya secara ini beliau mahasiswa yang bersangkutan sih sudah
sudah artinya menguasai apa yang dia sudah tulis begitu ya. Yes. Jadi mungkin sedikit tentang strukturisasi dari bab. Jadi kayak ini kan ada mencampurkan antara bentuk pasif verbal, kemudian ada bentuk aktifnya, harusnya kan dibedakan dulu mana yang aktif. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya ujian dapat dilaksanakan dengan baik dan semuanya mengatakan oke kan itu. Dan selanjutnya kita mengundang kembali Saudara Danu untuk hadir lagi. Mohon Bapak Ibu penguji sabar menunggu dalam prosesnya. Bapak. Oke. Baik, Saudara Danu, ya Pak, dan Dewan Penguji yang saya hormati, bahwa dan tadi kami sudah berdiskusi yang pada dasarnya Saudara Danu sudah dapat melewati sesi ujian tesis ini dengan baik dan lancar, dan selanjutnya tentunya saran-saran tadi yang disampaikan oleh penguji tolong diperhatikan dan dikomunikasikan dengan kami selaku pembimbing untuk proses perbaikan. Dan hasil dari ujian saudara adalah bahwa saudara sudah bisa dinyatakan lulus dan nilainya nanti akan diumumkan oleh Prodi. Untuk itu, jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Saudara Danu. Terima kasih Pak. Ya, dan terima kasih kepada penguji yang sudah dengan baik hati memberikan masukan, bimbingan dan pertanyaan sehingga ini prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebelum kami tutup, barangkali Saudara Danu ingin menyampaikan sesuatu kepada kami untuk Dewan Penguji, kami persilahkan. Oke. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Sujaya selaku pembimbing 1 dan Ibu Mirsa selaku pembimbing 2 karena telah membimbing saya hingga ke tahap ini, ya di mana pada saat bimbingan tersebut saya banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum saya ketahui. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen penguji, saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk masukan dari awal ujian proposal hingga ujian tesis ini. Ya jujur sebelumnya yang saya masih agak kabur-kabur pemahaman saya dengan adjektiva, sekarang sudah mulai lumayan tajam karena saran-saran dari Bapak Ibu penguji. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya saya ucapkan terima kasih. Oke. Baik, Saudara Danu dan Bapak Ibu penguji yang saya hormati, demikian apa yang disampaikan oleh Danu, dan saya selaku pembimbing dan sekaligus sebagai ketua pengujian di sini menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan khusus kepada Saudara Danu saya ucapkan sekali lagi selamat dan salam sehat buat keluarga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan masing-masing boleh di. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Selamat Danu. Terima kasih Pak. Selamat Danu. Terima kasih Ibu.